Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Fraxel. Pada video kali ini, kami akan membuat alur film yang berjudul Buffalo Kids. Film ini dirilis pada tahun 2024 yang menceritakan sekelompok anak yatim piatu ditahan oleh para bandit. Apakah mereka bisa selamat dari peristiwa tersebut? Tapi kami peringati bahwa video ini akan mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini memperlihatkan perjalanan laut dua anak bernama Mary dan Tom yang tiba di New York sambil menunggu paman mereka. Mary menemukan anjing kecil dan menamainya Spark. Mereka teringat surat yang mereka terima darinya berisi alamat. Mereka pun mengikuti alamat tersebut. Kedua anak itu mencoba membeli tiket kereta api, tetapi mereka tidak dapat menggunakan uang Irlandia karena New York hanya menerima dolar. Mereka pun harus mencari cara mendapatkan uang. Tom memainkan biolanya, sementara Mary membantu membawa barang bawaan para penumpang yang lebih tua dan menerima uang tip. Tapi jumlah uang itu masih belum cukup untuk membeli tiket. We'll get us out of this one. Sorry, kiddo. Dan mereka kehilangan harapan ketika Mary melihat sekelompok anak-anak berjalan menuju kereta. Mary memberitahu Tom dan mereka pun menyatu dengan kerumunan sehingga bisa masuk. Semua orang duduk di tempat masing-masing. Mary dan Tom tidak memiliki tempat duduk dan dua gadis memberikan kursinya kepada mereka. What was it we agreed on? That we would keep him until we found Uncle. Saat beristirahat di bangku, Mary bertemu dengan Nick, seorang anak laki-laki yang lumpuh. Anjing kecil mereka menggonggong dan menarik perhatian seorang pembimbing. Mary menjelaskan sedang mencari paman mereka karena nenek mereka menyuruhnya untuk tinggal bersamanya. Pembimbing itu bernama Eleanor. Dan ternyata semua anak di sana yatim piatu sama seperti Mary dan Tom untuk bertemu keluarga baru mereka. Mary menjelaskan bahwa sedang menuju kehidupan baru bersama paman mereka. Eleanor meminta mereka untuk merasa seperti di rumah. Beberapa jam kemudian, Tom terbangun dan menyadari bahwa Mary menghilang. Ia mencari adiknya dan menemukan Mary sedang bermain bersama anak-anak yatim lainnya di gerbong kereta. Ketika seorang petugas kereta muncul, para gadis bekerja sama untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara Mary bersembunyi bersama Tom di bagian bagasi. Berkat hal itu, petugas tersebut tidak menemukan mereka. Tom duduk untuk beristirahat, sementara Mary berbicara dengan Nick. Eleanor mendekati mereka dan menjelaskan bahwa Nick lahir dengan kondisi tersebut, tetapi tidak menghalanginya untuk berkomunikasi melalui matanya. Tom mendengar suara peluit kereta dan pergi untuk melihat kota. Ia tidak sengaja bertabrakan pria misterius yang menjatuhkan pistolnya ke lantai. Pria itu segera mengambil pistol tersebut dan tampak kesal. Tom pun tiba di gerbong masinis. Spark melompat keluar untuk menangkap seekor merpati. Tom berusaha mencegah anjing kecil itu jatuh dari kereta. Mereka melihat seorang anak tersesat di bagian batu bara. Para masinis menyelamatkan anak tersebut dan melihat Tom mengenakan baret hadiah dari ayahnya yang dulu bekerja sebagai masinis di Irlandia. Para masinis merasa senang karena bertemu dengan putra rekan kerjanya. Keesokan paginya, kereta tiba di stasiun tujuan. Para anak pergi bersama keluarga baru mereka. Ketika Nick diperkenalkan kepada pasangan yang mengadopsinya, ia ditolak karena keluarga tersebut tidak menginginkan anak yang mengalami kelumpuhan. Situasi itu membuat Nick sangat kecewa. Eleanor kemudian membawanya kembali ke kereta, sementara Mary menggenggam tangannya untuk menghiburnya. Pria misterius muncul dan berbicara dengan seorang pria tua. Dan terungkap bahwa mereka berencana merampok kereta tersebut dan menyembunyikan senjata di dalam koper palsu.
Mary, Nick, dan Spark sedang bermain kartu bersama. Saat permainan berlangsung, Eleanor datang dan menyuruh mereka untuk tidur. Mary kemudian kembali menemui Tom. Pada saat itu, petugas kereta pun muncul. Kakak beradik itu bersembunyi di atas kereta ketika mereka menunggu pria itu pergi. Spark terlepas dari genggaman Mary. Dengan panik, Mary berlari untuk menyelamatkan anjing kecil itu. Tetapi Tom menahannya sehingga mereka bertiga tidak terjatuh dari kereta. Beberapa waktu kemudian, kereta berhenti untuk mengisi bahan bakar. Nick sedang memperhatikan kawanan bison di luar. Mary mendapat ide untuk mengajaknya melihat hewan-hewan itu dari dekat. Tom memahami bahwa hal itu akan membuat Nick bahagia dan akhirnya menyetujuinya. Seekor bison melihat mereka memperhatikannya. Hewan itu dengan tenang mendekat. Mary senang bahwa Nick mulai bisa menggerakkan jari-jarinya. Mary membantu Nick mengangkat lengannya sehingga ia dapat mengelus kepala bison. Hewan itu menerima sentuhan Nick dengan tenang. Di tengah interaksi itu, mereka mendengar kereta mulai bergerak. Mereka berlari sekuat tenaga tetapi gagal naik kembali. Peristiwa tak terduga itu membuat mereka putus asa. Setelah mengatakan kepada Nick agar tidak merasa bersalah, ia mulai memikirkan agar bisa keluar dari situasi tersebut. Lalu seorang gadis di dalam kereta menyadari bahwa Mary menghilang dan memberitahu Eleanor. Eleanor yang sedang sibuk memintanya kembali tidur. Gadis itu tidak punya pilihan selain kembali ke tempat duduknya. What? Mary memasang beberapa payung sebagai pelindung dari matahari untuk Nick dan Tom. Di sisi lain, Tom memperbaiki sebuah kendaraan usang agar mereka dapat menggunakannya untuk mengejar kereta. Setelah siap, mereka memulai perjalanan untuk mencari kereta tersebut. Eleanor akhirnya menyadari bahwa Mary, Tom, dan Nick benar-benar menghilang. Ia berbicara kepada Sarah yang menjelaskan bahwa Mary dan Tom turun untuk melihat bison bersama Nick. Eleanor segera memberitahu rekannya dari panti asuhan mengenai apa yang terjadi. Namun, kereta tiba-tiba diserang oleh sekelompok bandit. Berjam-jam berlalu dan ketiga anak itu terus melanjutkan perjalanan bersama Spark. Mereka menemukan sebuah gerbong yang terlepas dari rel. Mengira kereta mereka berhenti menunggu mereka mendekatinya dengan penuh harapan. Mereka menyadari bahwa itu hanyalah bagian kereta yang telah ditinggalkan oleh kereta utama. Melihat kondisi gerbong yang hancur, Tom meminta Mary dan Nick menunggu sementara ia memeriksa lokasi tersebut. Saat menyelidiki area itu, Tom berhasil menemukan barang-barang mereka. Ia juga menemukan sebuah anak panah milik suku penduduk asli Amerika. Mengira suku Indian bertanggung jawab atas serangan terhadap kereta, Tom mengajak mereka pergi. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri rel kereta. Beberapa jam kemudian, ketiga anak yatim itu berhenti untuk membuat api unggun. Means you're gonna find people who... Diamonds. I can see the future. Saat beristirahat, Mary mendengar sesuatu bergerak di antara pepohonan. Ketika ia melihat seekor serigala muncul, ia segera berteriak memanggil Tom. Tom berlari dan mengusir hewan liar tersebut. Tak lama kemudian, serigala lain muncul dari kegelapan. Menyadari bahwa Nick akan diserang, Mary segera berlari untuk melindunginya. Spark menggigit salah satu serigala untuk mengusirnya. Menyadari bahwa mereka mulai terkepung, Tom berteriak kepada Mary agar berlari menuju kendaraan. Untuk mengalihkan perhatian para serigala, Tom berlari sambil membawa obor. Spark mengikuti dan berusaha membantunya. Tom dikelilingi oleh kawanan serigala dan mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan diri. Sementara Mary berhasil mencapai kendaraan bersama Nick. Spark menggigit kaki salah satu serigala. Ketika menyadari bahwa Mary dan Nick sudah aman, Tom membawa Spark. Namun, salah satu serigala merebut obornya sehingga ia terpaksa terus berlari agar tidak diterkam. Melihat Tom berlari, Mary mempercepat gerakan kendaraan tersebut. Setelah Tom berhasil bergabung dengan mereka, seekor serigala berhasil menerjangnya. Di tengah kekacauan itu, kursi roda Nick mulai meluncur ke arah tuas. Tom segera meraih sahabatnya agar ia tidak tertabrak. Sesaat kemudian, sebuah tikungan membuat kendaraan terangkat. Mary dan Tom bekerja sama untuk mencegah Nick jatuh.
Benturan itu menyebabkan Tom terluka. Ia terjatuh dan tidak mampu bergerak. Sementara Mary kini terjebak menghadapi serigala. Menyadari sahabatnya dalam bahaya, Nick mengeluarkan suara keras dari mulutnya. Suara itu berhasil menarik perhatian serigala. Beberapa saat kemudian, serigala pun tertabrak tuas. Mereka bertiga berhasil lolos dari serangan kawanan serigala. Mary berterima kasih kepada Nick atas keberaniannya. Mary pun memeluk Tom karena telah menyelamatkan mereka, dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Why are we stopping? We've run out of water. Saat pagi tiba, mereka berhenti di dekat sungai untuk mengambil air. Lalu Mary dan Tom dikepung oleh suku Indian yang membawa mereka. Menyadari anggota suku itu akan memisahkan mereka, Tom berjanji kepada Mary bahwa ia akan menemukannya lagi. Mary dibawa ke salah satu tenda bersama Nick. Kepala suku pun muncul. Mary menjelaskan apa yang terjadi. Terungkap pula kepala suku tersebut memahami bahasa mereka. Tom muncul kembali setelah pulih dari cederanya. Ia pun menjelaskan bahwa orang-orang suku telah merawatnya. Mereka bukanlah pihak yang menyerang kereta. Serangan itu dilakukan oleh sekelompok bandit. Mereka menyadari kereta utama sedang berada dalam bahaya. Tom bersikeras segera menyelamatkan mereka. Pria tua itu meminta mereka beristirahat terlebih dahulu karena kaki Tom masih terluka. Kepala suku memperkenalkan dirinya sebagai Yellow Wolf, pemimpin suku-suku Indian. Been causing trouble. So they tried to blame it on you. Seorang gadis muda masuk ke tenda sambil bermain dengan anak bison peliharaannya, membuat semua orang terkejut. Yellow Wolf memperkenalkan cucunya sebagai Red Moon. Begitu melihat Red Moon, Tom jatuh hati padanya. Belum sempat berbicara dengannya, Tom ditabrak oleh anak bison hingga terjatuh, membuatnya sangat malu. Now what's done him? Not here. Keesokan harinya, Red Moon membangunkan Mary, Tom, dan Nick. Ia ingin mengajak mereka mengikuti berbagai kegiatan bersama sukunya. Sepanjang hari itu, ketiga anak tersebut menghabiskan waktu bersama Red Moon. Mereka belajar memanah, menunggang kuda, dan berbagai keterampilan lainnya. Mary, Tom, dan Nick juga mengajarkan permainan-permainan kota kepada anak-anak Indian. Sebagai balasannya, mereka belajar bermain bola bersama anggota suku tersebut. Yellow Wolf menerima kabar bahwa semakin banyak orang luar memasuki wilayah mereka. Menyadari bahwa sudah waktunya bagi ketiga anak itu untuk melanjutkan perjalanan. Mary, Tom, dan Nick mengucapkan terima kasih telah diajari banyak hal. Mereka dapat meminta bantuan jika diperlukan. Yellow Wolf memberikan peluit sukunya kepada Nick. It's just that, I mean, we... Head that way. You'll find your people. Setelah berpamitan, mereka bertemu dengan para bandit yang sebelumnya menyerang kereta. Para bandit mengenali mereka bahwa mereka adalah anak-anak yang berhasil lolos dari perampokan. Pemimpin bandit mulai berbohong. Ia mengatakan seluruh penumpang dibawa ke tempat yang aman. Para bandit mengklaim bahwa mereka diserang oleh suku Indian. Mary pun tidak mempercayai cerita tersebut yang sebenarnya orang-orang Indian sangat baik dan ramah. Para bandit mengatakan mereka akan membawa ketiga anak itu menemui para penumpang lainnya. Spark merasakan para pria tersebut memiliki niat jahat yang tersembunyi. Okay, here we go. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di sebuah kawasan pertambangan. Mary, Tom, dan Nick menyadari kenyataan yang mengerikan. Para penumpang ditawan dan dipaksa bekerja. Para bandit dengan cepat menangkap mereka dan mereka juga harus bekerja. Jika menolak, mereka akan dibunuh. Spark melompat keluar dari pelukan Mary dan melarikan diri.
Mary pun bingung mengapa anjing kecil itu pergi begitu saja. Melihat Nick tidak dapat bergerak, pemimpin bandit memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkannya. Mary memohon agar mereka tidak melakukannya. Ia menjelaskan Nick masih bisa membantunya mengerjakan tugas lain. Para bandit pun mengizinkan Nick tetap hidup. Mereka memperingatkan jika Nick tidak berguna, ia pun akan dibunuh. Spark berlari ke puncak daerah pegunungan dan mencari bantuan untuk menyelamatkan teman-temannya. Mary, Tom, dan Nick bertemu kembali dengan Eleanor. Wanita itu sangat lega melihat mereka masih hidup. Saat mereka sedang berbicara, salah seorang bandit datang dan menghukum Tom hingga terjatuh ke tanah. Eleanor segera membelanya. Ketika penjahat hendak menggunakan cambuknya, seorang tahanan lain mencoba menghentikannya. Tahanan tersebut dipukul dan diserang dengan brutal. Marah melihat kekacauan yang terjadi, pemimpin bandit menembakkan pistol ke udara dan memerintahkan anak buahnya untuk memasukkannya ke penjara. Ketika para tahanan diizinkan beristirahat, Spark terus melanjutkan pencariannya. Anjing itu menemukan sebuah benteng. Spark mengira ia telah menemukan bantuan, tapi seekor serigala mengejutkannya sehingga ia terpaksa melarikan diri. And that's the best case in it. Are you okay? Yeah. Keesokan harinya, para anak kembali bekerja dalam kondisi yang buruk. Mary dan Nick menemukan semak yang dipenuhi buah beri liar. Mary teringat pelajaran dari orang-orang Indian. Mereka menjelaskan buah tersebut dapat menyebabkan sakit perut. Mary dan Nick memutuskan untuk tidak memakannya. Seorang bandit menyuruh mereka membawa air kepada pemimpin mereka yang berada di menara. All the gold we got last week. This isn't enough. Maybe you need me to show you. Mereka tidak sengaja mendengar percakapan para bandit. Sang pemimpin mengungkapkan setelah pekerjaan tambang selesai, ia berencana membunuh seluruh tahanan. Mereka kembali untuk memperingatkan para tahanan dan mengajaknya untuk kabur. Nick mengingat peluit yang diberikan Yellow Wolf. Mary kemudian menjelaskan rencananya. Mereka akan menggunakan buah beri beracun untuk mengalihkan perhatian, lalu menggunakan peluit Indian untuk memanggil bantuan. We can't get out of here. We're chained up. Well, we're not chained up. Even with Di malam harinya, semua orang berbaring untuk beristirahat. Namun Mary tidak bisa tidur. Untuk menenangkannya, Tom memainkan sebuah lagu menggunakan biolanya. Suara biola itu menarik perhatian seluruh para tahanan. Seorang pria mengatakan lagu tersebut adalah lagu favorit saudara laki-lakinya. Mary dan Tom menjelaskan bahwa ayah mereka sangat mirip dengan pria tersebut. Mary menunjukkan foto yang diberikan oleh nenek mereka. Pria tersebut langsung terkejut. Di foto itu, hari ketika saudaranya mengajaknya naik kereta untuk pertama kali. Pria tersebut ternyata adalah paman Newman, orang yang selama ini mereka cari. Mary dan Tom memeluknya dengan penuh haru. Newman menjelaskan bahwa ia ditangkap ketika terjadi perampokan di kereta lain. Itulah mengapa ia tidak dapat menemui mereka di pelabuhan. Keesokannya, Mary dan Nick menggunakan buah beri beracun dan mencampurkannya ke dalam ember air milik para bandit. Don't I get any? Yeah, coming through. Mary memberi isyarat kepada Newman untuk memulai rencana mereka. Newman menggunakan kapak untuk menghancurkan pilar tambang sambil berteriak terjadi longsor besar. Para bandit segera berkumpul di sekitar pemimpin mereka. Efek buah beri pun mulai bekerja. Puluhan bandit mengalami sakit perut dan berlarian panik menuju toilet. Seorang masinis mengganti gerobak yang sedang ditarik kereta gantung tambang dengan gerobak kosong. Mary, Tom, dan Nick berhasil naik ke dalam gerobak tersebut. Eleanor juga membantu mereka melarikan diri dengan memukul salah satu seorang bandit menggunakan sekop. Sambil berpegangan erat, mereka mencoba melarikan diri secepat mungkin. Melihat para tahanan kabur, para bandit segera mengejar mereka. Tom, help! Tom mempercepat laju gerobak. Setelah menyebabkan salah satu penjahat jatuh ke jurang, Tom masih terus menambah kecepatan. Ia menggunakan kursi roda Nick untuk membantu mereka melaju lebih cepat. Newman muncul dan bertarung melawan para penjahat. Ia berhasil menjatuhkan beberapa dari mereka, tetapi disergap oleh seorang bandit yang mencoba melumpuhkannya. Tom menarik
menarik tuas pengalih jalur gerobak. Newman berhasil melakukan hal yang sama sehingga para penjahat tidak dapat mengejar mereka. Ketiga anak itu berhasil melarikan diri. Namun Newman terkena pukulan keras di kepala dan tidak sadarkan diri. Mary, Tom, dan Nick berjalan melintasi gurun yang sangat panas sambil mencari bantuan. Nick terus meniup peluit pemberian Yellow Wolf berharap seseorang dapat mendengarnya. Ketiganya pun mulai kehilangan harapan. Ketika mereka hampir menyerah, mereka dikejutkan oleh kemunculan Spark. Kelompok polisi muncul dari salah satu sisi pegunungan. Mary gembira mengetahui Spark berhasil menemukan bala bantuan. Suku Indian juga muncul dari sisi lain pegunungan. Sebelum konflik dapat terjadi antara polisi dan suku Indian, Mary berteriak meminta semua orang untuk tenang. Ia menjelaskan orang Indian adalah pihak yang membantu mereka ketika mereka tersesat. Menyadari bahwa suku tersebut bukan ancaman, para polisi menurunkan senjata mereka. Mary, Tom, Nick, para polisi, dan anggota suku Indian berkumpul untuk menyusun rencana penyelamatan para tahanan. Kepala polisi menjelaskan mereka tidak tahu bagaimana cara memasuki wilayah tersebut. Menurutnya, gerakan mencurigakan sekecil apapun membuat para bandit meledakkan dinamit yang mereka pasang di sekitar area tambang. Yellow Wolf mengatakan ia dan para pejuangnya dapat menyusup tanpa menggunakan senjata. Rencana tersebut pun segera dijalankan. It's our turn. Saat para bandit menyebarkan dinamit di sekitar tambang, para pejuang Indian menyerang para penjaga di menara pengawas. Setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan, orang-orang Indian membuka gerbang agar pasukan lainnya dapat masuk. Para bandit menyadari serangan tersebut dan berhasil menghentikannya. Akibatnya, para polisi terpisah dari para pejuang Indian. Yellow Wolf dan para pejuangnya terpaksa menghadapi para penjahat sendirian. Mary dan Tom berlari bersama Redmond untuk menyelamatkan para tahanan. Nick pun ditinggalkan di tempat yang aman. Untuk membuka sel penjara bawah tanah, Mary, Tom, dan Redmond mencuri kunci dari seorang bandit. Mereka sempat berhasil mengambilnya. Redmond tidak sengaja menjatuhkan kunci tersebut sehingga penjahat itu merebutnya kembali. Ketiganya bekerja sama menyerang pria tersebut dengan bantuan Spark. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan seluruh kunci yang dibutuhkan. Mary dan Tom menuju penjara untuk membebaskan para tahanan. Melihat Yellow Wolf sedang diserang, Redmond memutuskan pergi membantu kakeknya. Spark berlari ke arah yang berbeda. Begitu berhasil membuka sel penjara, Tom menyadari Mary tidak ada di dekatnya. Spark muncul di puncak gunung bersama sekelompok polisi. Anjing kecil itu telah menemukan jalur lain dan menuntun para polisi. Berkat bantuan itu, Yellow Wolf dan para pejuang Indian memperoleh dukungan dari pihak kepolisian. Para bandit terdesak dan satu persatu berhasil dilumpuhkan. Newman menyadari pemimpin para penjahat telah menculik Mary. Nick menjadi sangat cemas dan berusaha mencari cara untuk menyelamatkan sahabatnya. Dengan tekad besar untuk mengorbankan dirinya demi Mary, Nick menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat kursi rodanya meluncur menuruni lereng. Perhatian pemimpin bandit teralihkan. Mary menginjak kaki penjahat itu. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Nick untuk menghantamnya dengan keras. Pemimpin bandit kehilangan keseimbangan dan menabrak sebuah gerobak. Tabrakan membuatnya tertimbun oleh karung-karung. Namun setelah benturan itu, Nick kehilangan seluruh tenaganya. Dengan panik, Mary dan Newman memohon agar ia tetap bertahan hidup. Saat itu, Nick melihat seekor bison berdiri di hadapannya. Ia teringat kata-kata Mary saat mereka bertemu bison untuk pertama kalinya. Nick berusaha menggerakkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah hewan tersebut. Momen itu membangkitkan semangat hidupnya kembali. Nick pun sadar dan membuka matanya. Mary langsung memeluk sahabatnya dan bersyukur karena ia masih hidup. Setelah semuanya berakhir, Yellow Wolf memberikan topi sukunya kepada Nick. Meskipun tubuh Nick kecil dan lemah, hatinya sebesar seekor bison. Semua orang merayakan kemenangan mereka atas para penjahat. Beberapa hari kemudian, Eleanor mengucapkan selamat tinggal kepada rekan kerjanya di panti asuhan.
Ia memulai kehidupan baru bersama Newman. Eleanor dan Newman memutuskan untuk mengadopsi Nick sebagai keluarga mereka. Nick bahagia pertama kalinya hidup dikelilingi orang yang mencintainya. Mary, Tom, Nick, Eleanor, Newman, dan Spark kemudian saling berpelukan. Mereka akhirnya memulai kehidupan baru yang selama ini mereka impikan. Nah, bagaimana? Cukup menarik bukan mengenai alur film yang satu ini? Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.